Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Eh, Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan untuk program Zoom kita, agenda Zoom database Al-Quran Hisabul Jumal. Dan pada kesempatan ini kita sudah akan memberikan file untuk semuanya, file JUS 30 ya, yang sudah kami buat file Excelnya. Nanti Bapak Ibu ya, saudara-saudara sekalian, nanti bisa tinggal mengisi Hisabul Jumalnya. Jadi baik, sebelum masuk ke situ ya, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan maklumat ya, bahwa menghadirkan maklumat bahwa kaum lazab itu pemilik innahu lazikrul wali qaumika wa sawfa tus'alun, dan kalian akan dimintai nanti tanggung jawab. Itu orang memang mereka uh, 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 penanggung jawab. Ada wasaufa karena Al-Quran ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala bahasa Arab, lisanul Arab. Nah, dalam pada itu ya, sesuatu yang sudah pasti dan selalu sudah menjadi maklumat dari Allah bahwa kelak di akhirat Rasulullah SAW akan berkata, inna qaumi ittakhazu ya Rob, inna qaumi ittakhazu hadzal Quran mahjur. Muhammad SAW ucapan kaget ya, heran, ya Rob, inna qaumi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini mahjuro, tersingkirkan. Jadi Al-Quran oleh orang Arab itu tersingkirkan, dan ini menjadi maklumat sehingga menjadikan kita istilahnya mencoba mengambil kesempatan ya, bahwa Al-Quran ini milik semua orang, milik innahu la zikra lil alamin, in huwa illa zikru lil alamin. Al-Quran itu adalah milik seluruh alam. Tadinya kan milik orang Arab bahasanya, tetapi petunjuk dan hudan itu milik seluruh alam. Nah, ini akan menjadi fastabiqul khairat ya. Inilah yang dikandung oleh Allah, agar kita itu wasabiqu ya, wasabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Dalam Al-Qur'an ada kata wasabiqu, ada juga kata wasari'u. Jadi ini adalah bagian dari sunaiyat Al-Qur'an. Jadi berpaculah dan berlombalah ya, karena orang Arab itu sudah dipastikan mereka itu akan gagal ya, akan ya, walaupun memang orang Arab pada awalnya yang menyerah, jadi yang menyampaikan. Makanya orang Arab itu mereka diberikan oleh Allah dua hal, yaitu udkhulu dan uskunu. Jadi udkhulu dan uskunu, bagi orang Arab seluruh kaum itu dia diperintahkan oleh Allah, udkhulu, masukilah, dan uskunu, tinggallah di kaum-kaum itu. Jadi
ini adalah maklumat. Jadi kita menjadikan kita sebuah ada kesempatan bagi kita untuk wasabiku wasariu dalam Al-Quran. Jadi kita ingin menjadi kaum ya, kaum yang tu'aziruhu tuwaqiruhu, membesarkan, menguatkan Al-Quran. File juz 30. Hmm? Oke, oke. Perlu di file yang kita sudah share. Baik teman-teman sekalian, jadi kita masuk. Kenapa ini tidak bisa terbuka? Uh, Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang menyusunnya, jadi ada file dan kami bukakan untuk file untuk juz 30 dulu karena ini adalah juz pendek, surah-surah pendek. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi faqra'u ya bacalah maksudnya bacalah faqra'u, bacalah kandungannya. Bacalah kandungannya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi yang dimaksud dengan qara'a kalau dalam bahasa Arab itu adalah kandungan, qara'. Jadi disebut perempuan-perempuan ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita itu hendaknya menahan diri iddahnya itu salah satu kuru, 3 kali kuru. Kuru itu artinya 3 kali, itu artinya 3 kali kandungan. Jadi ada kandungan apa namanya, bersih dan suci. Jadi bukan cuma 3 kali suci, tapi 3 kali haid dan 3 kali suci. Itu artinya mengandung. Jadi manusia itu uh, jadi apa namanya ya, bahasa Quran itu adalah syumulia. Jadi Al-Quran adalah segalanya, segala yang dikandungnya itu namanya di Al-Quran ya. Al-Quran adalah asyumuliyah. Kalau Alkitab artinya mengumpulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Alkitab dan Allah memberikan kita Al-Qur'an. Tilka ayatul kitab, tilka ayatul Qur'an. Jadi Quran adalah ayat-ayat yang memiliki kandungan yang mengandung segala sesuatu. Kalau Alkitab itu ayat-ayat yang mengumpulkan segala sesuatu, ya. Jadi ada Alkitab, ada Al-Qur'an. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka kumpulkanlah. Jadi di sana sebenarnya ada tersirat, kumpulkanlah ini ayat-ayatnya. Apa itu ayat-ayat Al-Quran? Itu adalah lafaz dan maknanya. Apa itu lafaznya? Lafaz itu adalah huruf dan nomornya. Jadi sebenarnya ada perintah tentang kitab marqum, tentang ini bernomor loh ini ya. Jadi Al-Quran ini bukan huruf saja, tapi dia adalah nomor juga. Dan faqra'u artinya uh, uh, kandungannya itu
munculkanlah semua kandungannya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Munculkanlah semua kandungannya yang mudah-mudah. Nah, pada kesempatan ini kita memilih yang mudah adalah surah-surah pendek, yaitu adanya di surah uh, juz 30. Jadi saudara-saudara sekalian, ada file yang sudah diberikan, itu ada nomor. Jadi coba. Ya, jadi kita lihat di file yang sudah diberikan ini. Ini ada nomor, kemudian juz, kemudian halaman. Di halaman ini kebetulan waktu saya menyusun database Al-Quran itu saya pakai mushaf cetakan apa itu ya. Ternyata berbeda halamannya, jadi berbeda satu halaman. Jadi kemudian ada nomor surah, nama surah, kemudian nama ayat, kemudian ayat lengkap, kemudian nomor urut kosakata, kemudian kosakatanya. Nah, kemudian di sini ada 10 kolom lagi. Ini untuk teman-teman semua mengisi apa namanya hisabul jumalnya. Jadi memang harus hafal hisabul jumal ini. Jadi teman-teman bisa mengisi hisabul jumalnya. Jadi ini untuk kita mengisi di kolom satu ini. Kolom satu ini artinya huruf pertama. Jadi huruf pertama ini amma kita isi dengan ain itu 70. Jadi bisa 11 kolom ya. 11 kolom sebenarnya seluruh kosakata itu Al-Qur'an paling banyak 10. Jadi waktu guru menyusun ini ada kolom 11 ini untuk memperlihatkan nantinya bahwa tidak ada kosakata yang 11 huruf. Jadi bisa sampai 10 huruf saja. 10 huruf saja nanti yang terisi karena kosakata Al-Qur'an itu paling banyak dengan 10 huruf. Jadi ini A ini bisa diisi ain amma itu ain 70, mim 40. Jadi ain dan mim ini adalah angka puluhan. Jadi amma. Jadi nanti kalau kita selesai semua satu Al-Qur'an, maka kita tinggal filter itu yang huruf ain ya. Ya tasa'alun ya tasa'alun ini ya ini 10, ya 10, ta 400, sin 60, alif 1, hamzah 1, lam 30, waw 6, nun 50. Jadi ini 8 huruf ya tasa'alun. Jadi diharap teman-teman mengisi ya. Ini wajahidhum bihi jihadan kabiro. Ya kita betul-betul berusaha semaksimalnya. Jadi dihafal dulu itu apa namanya abjad hisabul jumal. Jadi abjad hisabul jumal sudah dijelaskan sebelumnya. Abjad hisabul jumal itu ada angka satuan, angka puluhan, angka ratusan. Ya. Jadi yang kira-kira ada di file sebelumnya ya atau bisa di googling, bisa dicari di internet abjad hisabul jumal. Bahkan di Android itu ada aplikasi hisabul jumal. Ya. Jadi untuk nanti mengecek apakah angka-angka yang kita masuk itu benar, di Android ada di Play Store ya, di Play Store ada hisabul jumal. Itu diinstal, bisa diinstal ya. Jadi amma yatasaalun anin nabiyil azim. Jadi an ini ain 70, nun 50. Jadi kita selalu apa namanya? Kita mengisi di huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Jadi ini namanya mengkonversi dari huruf ke angka ya. An-naba, anin naba. Jadi kalau alif lam itu 130, 130.
Alif 1, lam 30. Jadi di Al-Quran nanti kalau kita selesai semua semua sudah selesai kita isi hisab jumalnya. Untuk mengetahui alif lam tinggal 130 kita kita apa namanya kita filter, maka semua akan muncul kata-kata yang beralif lam. Jadi an-nabai 1, 30, 50, 2, 1. Jadi an-nabai 5 huruf. Jadi di Al-Quran kata nabai ada juga beralif lam, ada juga tidak beralif lam. Jadi kemudian Al-Azim ini Al-Azim 130, 70, Ain 70, Zo 900, Ya 10, Mim 40. Jadi Al-Azim itu 6 huruf. Jadi saudara sekalian, ada pertanyaan kah? Oh, teman-teman, ini proses kita suasana belajar ya. Ini bukan suasana ceramah. Jadi silahkan nanti langsung bertanya kalau ada hal yang dipakai apa namanya itu mikrofonnya, langsung bertanya saja. Eh, jadi di file ini guru sudah memberikan kalau misal sudah selesai tersusun 30 juz ya. Oh ya, Kak. Jadi 30 juz ya. Nanti bisa ditampilkan. Jadi kalau 30 juz sudah selesai, kita Allah Subhanahu wa taala memang kan menyebutnya begitu ya, waratilil Qur'ana tartila. Ratila data lah namanya, tartila itu sampai selesai. Jadi memang harus selesai dulu baru bisa kita melihat eh, apa namanya menggunakan. Jadi harus selesai dulu. Misalnya nanti di 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 di, di juz 30 ya. Di juz 30 itu kata kul berapa ya, kata kul di juz 30? Kul. Kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Jadi di juz 30 cuma ada 4 kul ya. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi eh, kalau di seluruh Al-Qur'an, berapa kul di seluruh Al-Qur'an? Itu ada 319 kul di seluruh Al-Quran. Caranya dengan memfilter seluruh surahnya, kita filter, kita munculkan, kita filter huruf pertama kul ya, kof 100, jadi lam 30. Huruf pertama kul ya. Jadi ini untuk teman-teman yang belum ya, berarti ini hmm, yang belum. Jadi di Al-Quran itu ada 319 kul ya. Di file kita kalau cuma juz amma selesai, kita hanya dapatkan 4 kul. Iya. Jadi kul huwallahu ahad ya. Coba lihat qaf 100 ya, itu di kolom 1 di filter 100, kolom 2 lam 30 ya, kolom 3 kosong ya, di filter kosong.
Ya, itu kul. Jadi kul seluruhnya ada 319 di Al-Qur'an. Ah, karena Al-Quran Mas Ani, jadi ini nanti menjadi apa kajian selanjutnya teman-teman sekalian. Karena Al-Quran itu berpola Mas Ani, maka kul di Al-Quran itu ada dua jenis. Jadi ada kul khobariyah namanya, ada kul khobariyah, ada kul yang Allah munculkan di Al-Quran. Allah katakan kul di Al-Quran, katakanlah Muhammad kepada pengikutmu, eh, kenapa itu dimunculkan di Al-Quran? Itu namanya kul khobariyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Muhammad untuk mengatakan itu. Jadi itu namanya kul khobariyah. Allah mengabarkan kita bahwa Allah telah mewahyukan kepada Muhammad untuk mengatakan itu kepada pengikut-pengikutnya. Ya. Jadi itu namanya kul khobariyah. Kecuali kul huwallahu ahad. Jadi kul huwallahu ahad ini bukan kul khobariyah, ini adalah kul doruria namanya. Ini kul, ini memang harus dikatakan semua orang, seluruh orang Islam harus mengatakan itu karena ini tentang tauhid. Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, tidak boleh ada di antara kita yang muslim tidak mengatakan Allah ahad. Maka kul huwallahu ahad disebut dengan kul doruriyah, kul yang harus memang dikatakan. Adapun kul-kul yang lain itu namanya kul khabariyah, kul yang Allah memberikan mengabarkan kita dengan Al-Quran bahwa Allah perintahkan Muhammad mengatakan itu uh, kepada umatnya. Jadi ada dua kul khabariyah dan kul daruriyah. Ada, ada tadi pertanyaan. Perjus dan bisa juga ditemukan di seluruh Al-Quran. Iya, jadi kalau mencari nanti, jadi kalau kalau mencari nanti kata itu bisa dengan perjus, bisa seluruh Al-Quran, bisa per halaman. Nah, kita kajian kita di grup ini kan kajian per halaman. Jadi bisa ditambahkan satu kolom nanti untuk melengkapi kolom-kolom kita seperti di database guru itu sangat lengkap ya. Punya jumlah ayat sendiri, punya jumlah kata per juz, jumlah huruf per juz. Halaman juga punya jumlah ayat tersendiri, jumlah kata, jumlah huruf. Surah juga begitu. Surah itu punya jumlah kata, jumlah huruf tersendiri dalam satu surah. Jadi kita membuat database itu ya, eh, yang tadi diperlihatkan yang di share itu ada ya standar lah. Ya silahkan membuat kolom-kolom yang kira-kira eh, lebih melengkapi database kita nantinya. Jadi teman-teman sekalian, wajah hidup bihi jihadan kabira. Ini betul-betul bersungguh-sungguhlah kita di Al-Quran ini dengan menghadirkan dengan menyusun database Al-Quran. Jadi Al-Quran sekali lagi uh, Al-Quran sekali lagi ini adalah sesuatu yang diperintahkan untuk diratil, untuk didata ya. Jadi bukan hanya dibaca. Jadi dibaca adalah sebuah keagungan tersendiri, dan di data pun di sana ada keagungan tersendiri. Jadi itu tadi tentang kuliah. Jadi ketika kita mendapatkan satu kandungan, maka dalam pandangan ilmu sunai ya, dalam pandangan ilmu sunai Al-Quran, sunayat Al-Quran, setiap kandungan Al-Quran itu memiliki memiliki pasangan. Ya apa namanya, kitaban mutasyabihan masani. Al-Quran itu dia kitaban mutasyabihan, dia konteksnya mutasyabihan. Al-Quran ini update, maksudnya mutasyabihan itu update ya, sesuai dengan masa, dari masa sampai hari kiamat ya. Itu di kolom
kok saya nggak lihat ada kolom arti. Oh ya, untuk kolom kolom arti dibikin sendiri ya terjemahannya. Nanti untuk kolom arti, kalau perlu ditambahkan kolom Latin ya, baca Latin yang saya masih kesulitan baca baca lafadz Arab ya, lafadz Al-Quran. Kalau perlu tambahkan kolom Latin. Nah, bahkan juga kalau bisa nanti ada ayat lengkap, ada juga potongan ayat ya. Karena Al-Quran ini ada ayatnya panjang, jadi mesti dipotong-potong. Nanti teman-teman bikin potongan ayat ya. Jadi ada ayat lengkap, ada potongan ayat. Jadi banyak kolom yang bisa kita tambahkan di kolom yang sudah di-share itu. Jadi kolom Saya yang sudah bertanya, di-share Ustaz. itu hanya contoh standar. Iya, 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 silakan. Ya, syukran. Berkaitan dengan eh, database Hisabul Jumal, apakah ada Ya. panduan bahwa huruf huruf jar itu mana saja yang boleh dipisah, mana yang digabung? Seperti misalnya lillah, apakah linya terpisah sendiri atau termasuk tadi ada kata-kata itu yang eh, mana? Ada beberapa huruf saya lihat digabung, misalnya lillah. Nah, kalau di kaidah bahasa Arab kan li itu huruf jar tersendiri, Ustaz. Maksudnya Iya, iya, iya. mana saja yang boleh digabung, mana yang tidak. Begini ya, kita membuat database ini artinya kita memetik kata-kata yang sudah ada di Al-Quran ya. Kita memetik betul-betul tidak mengganti dan tidak mengeneralisir, tidak menyamakan ya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Betul-betul kita petik. Di Al-Quran itu ada fima, ada fi-nya terpisah, fi dengan ma. Ada juga di Al-Quran itu fima itu bersambung ya. Begitu juga di Al-Quran likai ada likai terpisah dengan likai la. Ada juga tergabung. Jadi kita memasukkan ke dalam mufradat-mufradat kita, dalam database-database kita itu apa adanya dari Al-Quran. Pokoknya apa adanya kita kasih gabung di situ. Kita copy paste begitu. Jadi misalnya lillahi tadi itu kita copy paste lillahi itu, lamnya itu masuk sebagai satu huruf. Jadi lillah itu 3 huruf. Jadi fokusnya ada di jumlah huruf ya. Di jumlah huruf. Allah dengan lillah itu berbeda. Allah dengan lillah itu berbeda karena Allah 4 huruf, lillah 3 huruf. Ya, ya. Jadi Allah itu 1 30 35, lillah itu 30 35. Jadi nanti kalau di search ya lillah di filter ya lillah saja. Kalau Allah ya Allah saja. Jadi ada 2394 Allah saja. Kalau lillah, biasanya di aplikasi di apa ya di HP ya, itu bukan karena jumlah hurufnya, tapi karena akar kata. Jadi kalau kita mencari Allah di aplikasi di HP itu muncul juga lillah, muncul juga billah, ya. Jadi dia itu ya inilah keunikan database Al-Quran Hisabul Jumal. Kita betul-betul mendata sesuai dengan jumlah huruf. Jadi makanya ini ada tadi kolom huruf yang di atas itu kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom 10 itu ya menandakan jumlah huruf. Nanti misalnya Ibrahim dengan Ibrahim itu kan itu itu ternyata berbeda ya, ada 5 huruf, ada 6 huruf. Itu mengisyaratkan sebuah makna yang berbeda. Jadi seperti nikmata dengan nikmata, ya tamarbuta dengan tamabsuta, nah, itu juga akan berbeda. Seperti kemarin yang di apa ini di modul ada tastati, ada tastati, ada tasti. Nah, ini ya, sebentar ganti ganti HP, ganti laptop. Afwan, Ustaz. Ya, ya, ya. Ya, jadi berarti boleh saja nanti ketika pembuatan database itu kadang kita bi misalnya terpisah atau ba terpisah, kadang juga bersambung atau disesuaikan tadi dengan penulisan dalam Al-Quran.
kalau yang kita Kita sampaikan. ya kita sesuaikan dengan penulisan dalam Al-Qur'an ya. Jadi Ya. seperti eh, huruf jar ya. Kita lihat dulu huruf jar. Di huruf jar itu kita lihat di layar ini, misalnya kita huruf jar B. Kita lihat huruf jar B ini. Eh, ini adalah semua kata yang dimulai oleh B ya. B ini dua dua. Eh, kemudian kita kasih misalnya yang beralif lam ya, bil 130 130. Ini semua kata yang di bil. Jadi ini bil goibi, bil akhirah, billahi, bil yaumi, bil huda, bil kafirin, billahi, bil batili. Ini bisabri, bil lazi. Ini semua kata yang difilter dengan bi. Misalnya dengan li, ya kita lihat li 30. Ya, ya misalnya ini biasa li itu langsung bersambungan dengan lam ya, lil. Ya kita lihat lil. Ya ini lil muttaqin. Jadi kalau kita mau merunut misalnya membuat kamus, kita tinggal mulai dari alif ya. Lil ah ya, lil iman, lil abror, lil islam, lil insan, lil akhirah, lil awabin, nah, gitu. Baru ke B, ke huruf ba, eh, lil basyari, eh, eh, lalabasna. Ini bukan huruf jar, lalabasna, lalabisa ini bukan huruf jar. Jadi lam itu teman-teman sekalian, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman sekalian itu uh, di Al-Quran Allah menggunakan dua huruf, ya huruf jar, uh, tapi apa namanya, dalam kamus bahasa dalam dalam bahasa Arab disebut dengan huruf jar. Ya akan tetapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna itu Allah mensunaikan yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu huruf jar bi, dan liilafi Quraisy itu huruf jar, tapi bukan huruf jarli sebenarnya. Liilafi Quraisy itu adalah lam disebut dengan lam ta'lil ya, lam ta'lil ya, lam karena. Jadi uh, sebelah kolom baru, sebelah apa nih? Iya, kalau kolom-kolom itu silahkan dibuat ya. Kalau kolom-kolom itu silahkan dibuat kolom yang yang kita butuhkan, kita kira-kira yang lebih kita butuhkan. Misalnya terjemahannya kita buatkan kolom apa lagi ya selain jumlah huruf. Nanti ada kolom jumlah jumlah hisabul jumal ya. Jadi di hisabul jumalnya nanti kolom totalnya itu, total hisabul jumalnya itu kadang satu satu hisabul jumal misalnya 66. 66 itu ada empat kata yang memiliki hisabul jumal 66 ya. Allah itu 66 ya. 1 30 35. Jadi jumlahnya 66 ya. Ya saya perlihat
Jadi saya guru perlihatkan dulu di kolom 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 total ya. Ini Hisabul Jumal, kita lihat di ini Hisabul Jumal. Misalnya eh, misalnya Allah ya. Allah 1 1 30. Oh ya, misalnya 66 ya. Kita lihat langsung, kita lihat di sini di search yang 66. Ya, kolom 66 ya. 66 itu ini bukan cuma Allah saja ya. Ada 66 dengan jumlah huruf 5. 5 huruf. Ada 66 dengan 6 huruf. Yang 5 huruf itu Al-Jabal. Al-Jabal juga 66 bisa berjumlahnya, cuma bedanya dia 5 huruf. Ada juga dengan 6 huruf, yaitu Al-Jala. Al-Jala itu 66 juga hisabul jumalnya, tapi dia 6 huruf. Jadi eh, ini ini menjadi apa namanya ya, menjadi penelitian juga nantinya bahwa hisabul jumal 66 Allah itu kita fokus di jumlah hurufnya, kemudian kita juga lihat di eh, jadi di jumlah huruf itu akan membedakan kata walaupun sama hisabul jumalnya. Jadi teman-teman sekalian, ini jumlah huruf ini nanti jangan lupa juga diisi pada saat mengisi. Jadi hisabul jumal ini per huruf nanti kita jumlahkan dengan hisabul jumal satu kata. Ini jumlah hisabul jumal kata. Jadi 1 30 35 jumlahnya ini 66. Kemudian ada jumlah huruf ini juga jangan lupa diisi nanti jumlah hurufnya ini 4. Jadi kalau kita search yang rampung seluruh Al-Quran, kita mendapatkan bahwa ada juga 66 dengan 5 huruf yaitu Al-Jabal tadi, dengan ada juga yang 6 huruf yaitu Al-Jala ya. Jadi seperti itu menyusunnya. Ada pertanyaan? Baru kita bahas sedikit yang di 30 ya, keunikan-keunikan di juz 30. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke juz 30 yang sudah guru share filenya. Jadi mana juz juz nomor juz ini juz 30. Oh, jangan surah. Mana juz? Juz. Ya. Oh, bukan juz itu. Surah nomor surah itu. Baik, teman-teman sekalian, jadi uh, itu tadi gambaran uh,
Ada pertanyaan? Sebentar, sebentar. Ini oh baik, ada pertanyaan sebelum sebelah kolom jumlah huruf ada kolom oh jadi teman-teman sekalian, eh, itu ada contoh contoh penggunaan contoh database uh, di JUS 30. Mudah-mudahan nanti bisa diisi, eh, maksudnya diluangkan waktu lah untuk mengisi itu. Kita juga guru juga akan menunggu, eh, barangkali siapa yang eh, paling cepat menyelesaikan. Dan nanti yang sulit, yang kesulitan ini angka misalnya tamar buta itu nilainya bukan 400, itu nilainya 5. Dikasih berapa hari ini evaluasinya. Ya setidaknya setidaknya pekan depan itu kita sudah menambahkan, rencananya kita akan menambahkan lagi dengan jus satu. Jadi kita sudah mau jus satu. Jadi pekan ini insya Allah satu pekan ini menyelesaikan satu jus ya. Pekan depan Zoom kita, eh, itu kita sudah masuk di jus satu. Ini kita pakai jus yang 30 karena ini insya Allah kamu mudah karena ada surah-surah pendek. Di jus satu itu, eh, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan surah pendek dan surah panjang. Jadi Al-Fatihah itu adalah Fatihatul Kitab, kemudian Al-Baqarah langsung Alkitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kontrasnya ya, kontrasnya surah. Jadi ada surah pendek Al-Fatihah dan ada surah panjang surah Al-Baqarah. Jadi di juz 30 ini kita berhadapan dengan surah-surah pendek. Teman-teman sekalian, guru ini masih agak gaptek-gaptek juga ini, tidak tahu operasi Zoom. Bagaimana munculkan? Bagaimana munculkan? Oh, share screen ya, ya. Oke. Ya, ya. Ya. Jadi teman-teman kita masuk dulu di juz 30. Uh, juz 30 ini ada berapa kosakata nih? 2.500 kosakata. Jadi juz 30 ini ada 2.500 kosakata. Kemudian nanti kita bisa kita menghitung berapa jumlah hurufnya. Mana mana yang screen yang sudah lengkap. Yang sudah lengkap ini. Ya ini. Bagaimana tadi jusnya? Oh tidak kelihatan jusnya di jus surah. Jadi nanti kalau di dalam jumlah huruf setelah selesai terisi kita mudah memfilter seluruh jumlah huruf. Kita lihat dulu surah berapa, surah An-Naba.
78. Mulai dari surat ke-78. Bro, Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan, silakan, silakan. ini sedikit apa namanya? Masih agak apa namanya samar-samar ini. Mungkin akan lebih jelas kalau misalnya surah An-Naba misalnya ya. Misalnya Ya. di surat An-Naba itu, misalnya saya masih agak samarnya menghitung hurufnya nih. Misalnya caranya misalnya amma yatasaalun itu apakah iya-nya yatasaalun iya itu berapa kali keluar itu akan dihitung juga gitu sehingga muncul huruf sekian dalam satu surat saja kita selesaikan mungkin misalnya satu surat An-Naba misalnya eh, berapa huruf misalnya iya itu di situ mungkin satu surat kita selesaikan sampai detail mungkin nanti surat-surat yang lainnya akan mengikuti mungkin gitu gitu guru jadi Oh, biar agak apa namanya eh, jelas mungkin agak apa namanya untuk membuatnya menyusun ini gitu sih sehingga misalnya ngamma itu misalnya ngamma itu berapa kali di surat itu kemudian di juz 30 berapa kali kemudian di surat yang lain mungkin kita selesaikan juz 30 dulu kata-kata amma misalnya berapa kali kemudian di surat-surat yang lain pun akan mengikuti mungkin gitu guru. oh, iya, iya. Baik, baik teman-teman sekalian. Jadi untuk apa namanya ini yang kita untuk pertemuan ini sebenarnya mengarahkan dulu untuk mengisi Hisabul Jumal pada kolom-kolomnya ya, atau kolom huruf sama kolom misal. Kalau setelah rampung itu semua di Al-Quran, kita bisa menganalisa. Tidak bagus signal, terganggu signal. Kita sudah bisa menganalisa. Baiklah, teman-teman sekalian. Di sini di Amma. Baik, kita lihat di surah Amma ya. Amma, kata Amma itu tadi misalnya Amma itu adalah kata satu-satunya di dalam Al-Quran ya. Tidak ada Amma selain di surah An-Naba. Itu nanti kita bisa lihat di database. Ya, jadi Amma ini adalah uh, kata satu-satunya uh, di Al-Quran dan tidak ada kata yang lain selain. Oh, ini salah salah input ini nun ini. Jadi teman-teman sekalian ini ada di database saya ini diharapkan ada menyusun database juga karena bisa saja guru itu salah input di dalam
dalam menyusun dulu ya database. Jadi kenapa database ini tidak saya share, tidak guru share semuanya, tidak berikan kopiannya itu menjadi database satu database saja, database satu saja, apa namanya, menjadi satu database tersendiri. Apa namanya, cuma satu database. Kalau teman-teman bikin juga, itu nanti akan menjadi beberapa database yang itu kita bisa saling mencocokkan. Ini seperti tadi ini ada kata an ini, guru input 40, padahal itu nun 50 ya. Jadi nun 50 ya. Jadi misalnya tentang apa tadi, tentang ya pada ini kata yang ini tentang amma, ini tidak pakai ya yang tadi ya. Kalau ada pakai ya ini uh, ada pada kata umyun, uh, ada pada kata amia, umyan, kemudian ada kata uh, wahuwa alaihim ama ya. Jadi setiap hurufnya intinya kita menginput setiap huruf ya pada setiap kata. Baik teman-teman, saya memperlihatkan satu uh, keunikan di dalam di Ammah itu bisa terlihat kalau seluruh database sudah selesai ya. Yaitu kata kala, kata kala, kata kala dalam Al-Quran kita lihat ya, kala. Kata kala, kata kala di Al-Quran ini jusnya di mana ini ya? Itu memperlihatkan ini di database. Itu memperlihatkan di jusnya itu katakanlah tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman juz 1 sampai juz 15 ya. Ini kata kula. Kita lihat ini. Ini kata wakula ini. Katakanlah di sini di Al-Baqarah kata wakula, bukan kala. Jadi katakanlah ada di mana jusnya? Ini database paling lama ini. Jadi jadi saya Pak kita jadi teman-teman sekalian, jadi itu tadi ya, nanti dicari. Jadi katakanlah di dalam Al-Quran, ya katakanlah di dalam Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu dimasanikan, disunaikan, diduakan, dibagi dua, maka katakanlah ada pada juz 1, tidak ada di juz 1 sampai juz 15, adanya di juz 16 sampai juz 30. Itu katakanlah. Nah, kebetulan di Amma tadi itu kita ada di Amma ada berapa kala.
Hmm, Apa ada pertanyaan kah? Oh iya, jadi waktu guru menyusun ini, guru pakai Al-Quran apa itu ya, cetakan. Jadi dia beda satu halaman, dia mulai di halaman 4. Jadi sementara seluruh Al-Quran ya di cetakannya umum ya itu dimulai halaman 3. Jadi Al-Quran itu tentang halamannya eh, dimulai halaman 3. Tidak ada halaman 1, halaman 2. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sebuah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya masani. Jadi halaman 1 dan 2 itu tidak diberi nomor halaman, tapi dia adalah halaman depan. Jadi Al-Fatihah dengan Alif Lam Mim sampai ayat 5 itu adalah halaman depan. Jadi bukan halaman 1, bukan halaman 2. Jadi Alif Lam Mim dan Al-Fatihah itu tidak ada nomornya halaman 1, halaman 2. Karena itu innallazina kafaru sawaun alaihim itu halaman 3. Ya, tetapi di Al-Quran yang awal yang waktu guru menyusun itu halaman 4. Halaman 4 ya. Jadi guru tidak perhatikan itu sampai selesai itu baru guru perhatikan. Ternyata dicetakan halaman ya. Guru ikuti di halaman mushaf yang guru apa namanya? Yang guru uh, jadikan patokan. Jadi silahkan itu untuk halamannya dikurangi ya satu, dimulai dengan halaman 3. Jadi semua halamannya itu dikurangi satu. Karena Al-Quran secara umum itu dimulai dengan halaman 3. Ya. Jadi halaman Al-Fatihah dengan Alif Lam Mim sampai ayat 5 itu, Al-Baqarah ayat 5 itu disebut dengan halaman Al-Quran. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran apa namanya wanu wanadribu apa nadribu fi hadzal Qur'ani min kulli masal. Jadi Al-Qur'an itu menjadikan segala perumpamaan lewat Al-Qur'an ini. Jadi Al-Qur'an itu halaman-halamannya pun Allah berikan seumpama ya perumpamaan ya. Jadi ditafsirkan bahwa perumpamaan yang paling dekat dengan model halaman Al-Qur'an itu adalah paspor. Ya, perumpamaan paspor. Paspor itu ya hidup ini seperti perjalanan ke negara lain ya. Ya, jadi kita mengurus memang paspor kita di sini di negara kita ya. Dan ketika nanti masuk di negara lain, paspor itu nanti akan ditanya mana paspornya, dan di paspor itu ada halaman depan ya, ada foto, ada nama uh, dan ada masa berlakunya. Jadi nanti setelah itu di paspor itu di belakang itu halaman belakang itu disebut hanya tinggal distempel, bukan itu yang menentukan. Makanya di Al-Fatihah apa di halaman depan itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan ya, seolah-olah Allah hendak mengatakan menjalankan halaman depan saja itu sudah pasti al-muflihun. Jadi sangat neko-neko ya, sangat macam-macam itu di sana peraturannya tidak. Di akhirat itu peraturannya sangat mudah. Allah yang Al-Wadudur Rahim ya, Al-Ghafur yang Maha Penyayang dan di sana hanya ketika kita menguasai atau menjalankan atau mengimani atau meyakini Al-Fatihah, Fatihatul Kitab dengan Alkitab dari ayat 1 sampai ayat 5, maka itu humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka lolos masuk nanti ke alam akhirat. Jadi ini semacam halaman depan ya. Apa seperti paspor yang memiliki halaman depan. Itulah Al-Qur'an. Al-Qur'an seperti paspor di mana ketika nanti sampai kita di alam akhirat ya, sebuah negara lain ya, betul-betul lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lolos dan beruntung apabila kita uh, telah menjalankan, meyakini, memahami, mengerti pada halaman depan. Halaman belakang itu tinggal stempel. Nanti ditanya, halaman 3 paham tidak? Paham, di stempel. Halaman 4 gitu. Jadi tinggal di stempel seperti layaknya paspor. Jadi paspor itu
eh, halaman-halaman belakang itu tinggal distempel. Jadi ada halaman depan, ada halaman belakang. Ini namanya bagian dari sunaiyat Al-Quran. Jadi halamannya memang dimulai di halaman 3 ya secara umum. Karena halaman 1 dan halaman 2 itu adalah halaman depan. Ya. Apa tadi yang Guru mau jelaskan di sini ya? Kul tadi ya. Jadi kul itu ada 4 di dalam juz amma dan ada 300 lebih di dalam seluruh Al-Quran. Jadi kul itu uh, adalah kul khobariyah dan kul daruriyah di dalam sunayat Al-Quran. Jadi semua kita harus mengatakan Allah itu ahad, ya. Allah itu satu. Adapun kul-kul yang lain itu namanya kul khobariyah, kul yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bahwa Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah memerintahkannya untuk mengatakan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Baik teman-teman sekalian, eh ada di kul a'udzu birabbi, jadi ada kul a'udzu birabbi, ada juga a'udzu billahi. Apa perbedaan a'udzu billahi dan a'udzu birabbi? Apa perbedaan a'udzu billahi dan a'udzu birabbi? Musa alaihissalam mengatakan a'udzu billahi minal jahilin, ya. Nah, ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul disuruh, kul katakanlah kepada pengikutmu, kepada umatmu, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. Mengapa bukan a'udzu billahi? Ini adalah memberikan kita ruang tadabbur ya. Jadi setelah database ini ada, terlihat begitu pola-pola Al-Qur'an itu terlihat jelas ya. Baik, teman-teman sekalian, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Apa nih? Oh iya iya. Jadi ada pertanyaan lagi silakan. Jadi diharapkan bisa teman-teman untuk menyelesaikan juz amma ya. Jadi amma nih 70-40 ya tasaalun ya 10-400 ta eh, oh ya. Nanti kita lihat di amma nanti kita eh, jumlah huruf yang paling banyak nanti kita lihat ada satu kata yang 10 huruf yaitu al-mutanafisun. Al-mutanafisun. Jadi di jadi di ayat khitamuhu misk di surah Al-Mutaffifin, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Uh, kemudian lagi jumlah yang 9 huruf ada 2. Yang ini bil mu'minin dengan lam mirsad. Surah Al-Fajr. Kemudian yang uh, jadi sampai nanti di jumlah-jumlah hurufnya itu nanti kita akan bisa ya misalnya nih jumlah huruf yang berapa nih? 8 ya. 8 huruf ya.
Jadi di ini ada berapa nih jumlah halamannya? 8 ya, 8 huruf. Baik teman-teman, saya pikir ini sudah terlihat ya, sudah jelas di sudah jelas. Tinggal nanti kalau ada di apa namanya tidak ditanyakan silahkan. Bro, Ya, silakan. ini tentang ta'awuz. Ta'awuz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu apa namanya? Di surat apa itu saya belum pasti jelasnya di a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu secara komplit itu. Sementara di surat lain qul a'udzu birabbin nas itu. Di Qul a'udzu sini birabbi, kita ya. a'udzu birabbin nas. Itu kok kita di apa namanya? Berlindung kepada manusia ya, kejelekan manusia dan disuruh kepada berlindung dari setan gitu. Dari apa maksud ini kandungan Apa tersebut? maksudnya ya? Ya, Baik, teman-teman sekalian. Jadi syaitan itu jadi adalah tentang tokoh ya. Jadi tentang tokoh sementara manusia ini tentang materi dan Al-Falak juga tentang materi. Jadi Qul a'udzu birabbin nas ini tentang materi yang terlihat, ini manusia. Manusia Allah tidak mengatakan Qul a'udzu birabbil insan ya, tapi Allah berbicara tentang materi manusia itu. Anas itu artinya manusia yang ada hari ini di atas permukaan bumi yang jumlahnya sekarang ini ya kisaran berapa ya 7 miliar atau 8 miliar manusia. Itu namanya Anas, manusia yang tampak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Jadi uh, berlindunglah pada birabbin nas. Jadi yang mengatur manusia yaitu Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman ya. Kemarin kan kita sudah memberikan penjelasan bahwa Allah memiliki dua nama, walillahil asmaul husna, yaitu Allah dengan Ar-Rahman. Ketika Allah kita gunakan itu tentang sesuatu yang mengandung kuah ya. Jadi tentang kuah, la quwata illa billahi. Jadi tentang hal-hal yang bukan sifatnya hidup tetapi dia sifatnya apa ya kuah ya tokoh ya. Jadi auzubillahi minal jahilin itu kebodohan itu pakai Allah ya, berlindung pada Allah dari kebodohan. Kebodohan itu bukan tentang tentang materi ya, tetapi dia tentang tokoh, tentang abstrak ya, suatu yang abstrak namanya kebodohan itu. Jadi Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kepada umatnya itu auzubillahi minal jahilin. Saya berlindung dari orang-orang yang bodoh. Jadi bukan bukan person apa namanya? Bukan personnya kadang-kadang itu kita kita melihat orang itu bukan karena personnya itu loh, tapi karena kebodohannya itu. Jadi ada tokoh jadi yang dia kalau miliki. Jadi sifat itu mungkin setiap materi ada tokohnya. karena sifatnya mungkin ya itu jadi tidak terlihat bentuknya mungkin jadi berlindung dari Ya, sifatnya mungkin ya. bagaimana ya guru sudah memberikan penjelasan bahwa setiap materi ada namanya tokohnya bukan sebuah sifat ya bukan sifat dan karakter lain lagi. Ada namanya tokoh jadi itu jin malaikat itu tokoh ya syaitan itu tokoh. Tokoh itu tidak bisa dideteksi, tidak ada radar yang bisa mendeteksi malaikat. Malaikat itu ada di sini mencatat ya ma apa ma yalfitu illa ladaihi. Jadi ada malaikat yang menulis apapun yang kita lafadzkan dan itu malaikat tidak bisa terdeteksi dengan apapun ya. Jadi dia karena dia adalah tokoh syaitan atau jin itu juga tak terlihat. Orang-orang tidak ada yang bisa melihat jin karena jin itu tokoh ya.
Dia bukan materi. Jin itu bukan materi. Tidak bisa, makanya tidak bisa dikatakan kalau gambar tidak akan masuk malaikat. Wih, malaikat bukan materi. Malaikat itu tokoh ya. Jadi tokoh maksudnya dia ya apa ya? Uh, jadi tokoh itu ya semua segala sesuatu materi yang terlihat ada tokoh di baliknya. Jadi ada tokoh itu yang di baliknya. Jadi makanan yang kita makan itu ada tokohnya. Kalau kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, maka dia ada namanya keberkahan. Makanya Allah mau barik lana. Berkah itu adalah bagian dari tokoh, bukan bagian dari rasa, ya, bukan bagian dari menu, atau bukan bagian dari racikan makanan, bukan. Jadi berkah itu adalah bagian dari tokoh. Jadi ruh itu tokoh, ya. Ruh itu bukan materi ya. Jadi nur itu tokoh. Jadi cahaya itu tokoh. Jadi bukan materi yang kita lihat ini materi cahaya yang namanya ini, ya. Ini materi cahaya, tapi yang dimaksud oleh Allah sebagai nur itu nur tokoh, ya, menerangi jiwa, menerangi pikiran. Itu bukan cahaya senter yang disenterkan di pikiran kita, bukan. Jadi dia adalah tokoh. Jadi tentang tokoh, dia tentang kuah, kekuatan ya. Jadi Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya, tentang potensi lah ya sebutnya. Rabbana la tuhammilna. Seluruh perintah Allah itu ada tokohnya. Seluruh perintah Allah itu ada tokohnya. Sholat itu adalah tokoh yang harus kita serap setiap hari agar jiwa kita tenang. Itu namanya tokoh. Setiap bulan, setiap tahun kita harus jiwa ini butuh tokoh puasa. Dalam seumur hidup jiwa ini butuh tokoh haji. Ya. Jadi haji itu mereka itu jiwanya itu kuat ya, kuat. Makanya para haji-haji itu jarang haji itu meninggal mati muda, maksudnya karena sakit. Ya, jiwa mereka itu kuat. Jadi karena dia sudah ya ibarat kendaraan, dia sudah ganti oli gardan lah ya. Sudah Ini ganti oli. bentar. Ya. Ya. Tokoh itu bisa digambarkan seperti apa? Apa hikmah? Apa bagaimana itu? Apa biar lebih gitu? Kalau kita bahasakan dengan tokoh mungkin agak susah dipahami ya. Gambarannya seperti apa contoh? Mungkin apa eh, hikmah apa bagaimana itu Guru? Bukan hikmah ya, bukan ya. Tokoh ini makhluk ya. Allah itu mengatakan lahul khalqu wal amru. Allah memiliki ciptaan dan Allah memiliki amr. Amr itu bukan ciptaan, tapi tokoh itu ciptaan. Jin itu ciptaan, malaikat itu ciptaan, malaikat itu tokoh, ya. Jadi ciptaan itu ada berbentuk tokoh, ada berbentuk materi. Jadi ada berbentuk tokoh, ada berbentuk materi. Nah, begini ya, tokoh itu eh ada tokoh yang disebut dengan tokoh yang eh, apa namanya ya, yang eh, tidak mungkin terdeteksi memang ya, seperti tokoh malaikat itu. Jadi malaikat itu kecepatannya itu tidak terdeteksi, tidak bisa dikatakan malaikat itu kecepatan cahaya. Wah, tidak. Kalau kecepatan cahaya itu masih terdeteksi 300.000 kilometer per detik ya. Iya. Jadi malaikat itu uh, jadi ada juga namanya tokoh itu yang masih bisa dideteksi seperti itu, eh, seperti misalnya radar mendeteksi adanya pergerakan itu sebelum terjadi. Misalnya itu kalau orang perang itu kan eh, apa namanya, radar ini menangkap ya materi yang datang. Jadi yang ditangkap itu tokohnya, bukan materinya. Materinya belum datang, belum nyampe. Jadi materi itu sudah mengirim tokoh ya, bahwa jadi ada namanya memang tokoh yang bisa dideteksi dengan alat ya. Jadi ah, jadi dia bukan materinya,
bomnya itu masih meluncur ini, tapi sudah tertangkap radar. Ya, jadi itu namanya ya gelombang apa namanya ya. Ada juga namanya yang terlihat, memang tokoh itu terlihat ya, ya yang ada pada setiap materi, ya yang ada pada setiap yang kita pahami. Misalnya kalau ini ada makanan, ini ada babi, ada makanan. Kenapa kita tidak makan babi? Kenapa kita tidak makan itu? Kita seolah-olah melihat loh bahwa ini tokoh yang tidak berkesesuaian dengan jiwa kita. Ini makanan halal, makanan yang baik, ini berkesesuaian dengan jiwa kita. Jadi segala materi itu ada tokohnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau tentang tokoh, ya berlindunglah kepada Allah, karena la quwata illa billah. La quwata illa billah. Adapun tentang materi, ya itu berlindungnya pakai Rob, kata Robbi, ya. Misalnya dari manusia, manusia ini kan materi hidup ini. Jadi kita kul a'udzu birabbin nas. Al-falak itu materi. Al-falak yang dimaksud dengan al-falak itu materi. Bakteri-bakteri itu masuk dalam al-falak. Semua yang bisa berkembang biak bukan dengan pernikahan, bukan dengan berpasangan. Itu namanya falak. Jadi falikal hubbi wan nawa. Jadi Allah lah yang membelah itu menjadi berkembang sesuatu yang tidak perlu berpasangan, tidak perlu pernikahan, tidak perlu perkawinan. Jadi membelah diri namanya, itu namanya al-falak. Jadi apalah kayak namanya ini, alam semesta ini disebut falak, ya. Bagaimana apa ya, bintang-bintang tercipta dari letusan bintang yang lain, ya, yang biasa disebut supernova lah, apalah istilah-istilah astronomi itu. Jadi mereka itu bukan karena kawin mengawin, tapi karena al-falak, ya, membelah diri sampai pada hal-hal yang bersifatnya bakteri. Jadi bakteri-bakteri itu menjadi banyak karena membelah diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul a'udzu birabbil falak. Berlindunglah pada yang menciptakan al-falak, materi al-falak, dan berlindunglah pada yang menciptakan. Kalau manusia itu tercipta karena pernikahan, ya, melalui pernikahan. Jadi ini namanya manusia berpasangan dengan dengan al-falak, ya. Manusia bukan al-falak. Manusia ada karena memang berpasangan. Jadi seperti itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala 3 kali menyuruh kita berlindung kepadanya tentang manusia. Kalau al-falak 1 kali. Jadi Allah katakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi berlindung pada Rabbin nas, malikin nas, kemudian ilahin nas, pada manusia. Kenapa? Karena manusia ini memang Allah Subhanahu wa taala pun memberikan sumpah pada nafsul lawwamah. Jadi manusia memiliki nafsu, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada pertanyaan? Oh ya. Jadi ini memang orang-orang berilmu itu, ya. Itu jadi uh, uh, jadi fisik apa ya, innama yakhsyallahu min ibadihi ulama, ya. Jadi yang bisa menggetarkan, ya, menggetarkan karena takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang-orang yang para ilmuwan, maksudnya bukan ulama. Ulama yang kita maksud ulama itu fuqaha, ya, bukan, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut kalau orang yang mengerti agama bukan dengan ulama, tapi disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna. Kalau yang dimaksud dalam bahasa ulama, ya ilmuwan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, ya. Jadi lisanul Arab mengatakan ilmuwan itu dengan ulama. Adapun orang yang paham agama bisa disebut dengan ar-rasikhuna. Ar-rasikhuna fil ilmi qalu annahul haqqu mir rabb. Jadi saudara-saudara sekalian, tokoh itu adalah bukan materinya, tetapi sesuatu yang dibalik materi itu namanya tokoh. Jadi jin itu tokoh, ya. Bagi kita dia tokoh. Bagi kita, bagi jin,
kita ini tokoh. Kalau bagi jin ya, kita ini bukan materi. Sesama kita bisa bersentuhan, tapi jin tidak bisa menyentuh kita. Kenapa? Karena kita berbeda dengan jin. Jadi jin itu melihat kita sebagai tokoh. Jin itu bisa masuk mengakses kita, maksudnya tembus-tembus. Ya, tembus-tembus karena kita ini eh, jin tidak bisa menarik kita. Seandainya bisa iblis itu menarik kita, memegang kita, tidak ada masjid yang berisi. Iblis pasti menahan seandainya materi dan tokoh ini bisa berkolaborasi. Jadi tokoh dan materi adalah dua hal yang berbeda. Jadi jin, iblis seandainya dia adalah materi, dia menutup semua masjid. Dia bakar rumah kita karena dia adu mubin. Dan dia iblis akan membunuh kita. Seandainya iblis adalah jin, iblis akan ambil parang lalu menggorok kita sebentar kita tidur atau memberikan racun di makanan kita seandainya dia adalah materi. Dia bukan materi, dia adalah tokoh. Ya, ya, dia adalah tokoh, dia tidak bisa mengakses kita. Dia tidak bisa memegang kita. Jadi hanya bisa mengakses lewat bisikan tokoh ya. Jadi makanya kebodohan itu bukan materi, dia tokoh. Jadi kebodohan. Jadi, nah Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengaji, kita membaca Al-Quran, Allah mengatakan idza qara'tal Quran fasta'iz billah ya. Jadi kalau mengaji, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, fasta'iz billah. Jadi berlindunglah pada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan, dari tokoh ya. Karena syaitan itu adalah tokoh buruk, sementara Al-Quran adalah tokoh baik. Tokoh baik itu tidak akan masuk ya ketika tokoh buruk itu ada. Jadi tokoh buruk ditahan dulu, baru tokoh Al-Quran masuk. Sama ceritanya, kenapa? Bertanya guru, kalau kasus Nabi Sulaiman itu berinteraksi jin, ya. Jadi Nabi Sulaiman itu, tentang Nabi Sulaiman, Allah menghadirkan sebuah pengecualian atau sebuah sunaiat lah, bahwa tidak ada yang mutlak memang di dunia ini. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam itu dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala mampu menundukkan jin. Jadi bukan cuma masuk, bukan cuma melihat jin, Nabi Sulaiman menundukkan jin. Jadi jin-jin itu ya, jin-jin itu bekerja, diperintahkan oleh Nabi Sulaiman bekerja. Jadi ya amaluna mayasya, jadi dia bekerja sesuai apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Para jin itu membuat maharib wal tamasil, membuat mihrab-mihrab dan tamasil, patung-patung, replika-replika. Jadi patung itu apa hukumnya patung? Patung itu disebut tamasil, bisa disebut asnam. Yang asnam itu yang haram, itu yang Allah haramkan karena itu disembah. Itu namanya patung yang disembah, itu namanya asnam. Adapun patung yang tidak disembah itu namanya replika, dan itu adalah lambang kejayaan. Nabi Sulaiman kerajaannya penuh dengan patung. Ya. Mana siapa ya? Nah, sebelumnya Nabi Sulaiman ini adalah ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, dan dia adalah hamba yang sangat taat. Tapi kerajaannya penuh dengan patung, dan yang membuatkannya adalah jin. Jadi patung itu adalah lambang peradaban, lambang kejayaan, bukan sesuatu yang oh haram ini haram ini haram. Patung itu adalah lambang peradaban. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu setengah kerajaannya itu patung, dan itu yang membuatnya adalah jadi bukan patung asnam, tapi at-tamasil, replika-replika. Ini menjadi maklumat mungkin bagi kita semuanya. Jadi itu dibuat oleh Allah untuk bisa melihat jin. Ini adalah bagian bahwa kehidupan adalah sebuah sunaiat. Jin tidak bisa dilihat, tapi oleh
oleh yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi Sulaiman juga bisa mendengar suara semut, ya. Adakah orang bisa mendengar suara semut? Nabi Sulaiman bukan cuma mendengar, paham, ya. Paham, ya. Jadi itu adalah uh, bagian dari sunnahiyat kehidupan, di mana tidak ada yang mutlak di hidup ini. Hidup ini tidak ada yang mutlak. Ya, hidup ini semuanya memiliki pengecualian. Ya, jadi uh, seluruh kita kecuali Nabi Sulaiman, bahkan Rasulullah tidak bisa melihat jin, padahal Rasulullah bisa melihat malaikat. Ya, jadi bahkan Rasulullah bisa melihat malaikat, tapi Rasul tidak bisa melihat jin. Makanya disebut qul uhiya ilayya annahu nafarun minal jinni. Jadi katakanlah Muhammad, diwahyukan kepadaku, diwahyukan. Bukan Muhammad yang melihat langsung jin itu mendengar Al-Quran, tapi diwahyukan bahwa wahai Muhammad, itu ada jin juga sudah mendengarkan Al-Quran dan mereka mengatakan ya apa yahdi ila rusdi fa amanna. Al-Quran ini mengajarkan kecerdasan dan kami beriman. Jadi Rasul itu tidak melihat jin, tapi Rasul mampu melihat malaikat. Bayangkan. Jadi jin itu, orang yang mengatakan bisa melihat jin itu mengalahkan Rasul. Itu banyak orang mengaku-ngaku bisa melihat jin. Ya, sehebat apa matanya dia ya. Ada pertanyaan? Bagaimana kasus santet? Wah, inner beauty. Tentang inner beauty. Jadi itu dari tokoh ya. Jadi tokoh adalah sesuatu yang tidak terlihat. Jadi begini ya. Di dalam diri kita ada jiwa loh. Ada jiwa. Jiwa itu adalah bagian dari tokoh sebenarnya, dan tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah yang mengetahui jiwa. Hanya Allah yang mengetahui jiwa. Jadi innahu alimun bizatis sudur. Adapun materi-materi raga, semua kita bisa mengetahui raga. Kita mengenal siapa-siapa, kita bisa menilai orang-orang. Tapi siapa yang bisa menilai jiwa? Ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menilai jiwa, dan itulah tokoh. Makanya berkah adalah untuk jiwa, nur adalah untuk jiwa, perintah Allah itu untuk jiwa, la'allakum tattaqun, agar jiwamu bertakwa. Bukan agar ragamu ganteng, agar ragamu. Jadi perintah-perintah Al-Quran itu adalah tokoh. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan untuk raga kita semata, tetapi untuk jiwa kita agar menjadi mutmainnah nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Jadi inner beauty. Iya. Iya, kalau diartikan sebagai jiwa-jiwa orang, iya, kalau uh, jiwa tidak bisa dideteksi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa minal a'rabi haulal madinati, orang Arab sekitar Madinah, maradu ala nifaq. Ya, mereka itu munafik, akut, munafiknya akut. Ya, la ta'lamuhum. Engkau Muhammad tidak mengetahui siapa mereka. Mengetahui siapa munafik. Hanya Allah yang tahu, karena munafik jiwa, ya. Munafik itu tentang jiwa. Hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi innahu alimun bizatis sudur. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam raga ini. Jadi tokoh ada yang bisa dideteksi dan ada yang tidak bisa dideteksi. Oh ya, itu tadi tokoh ya, tokoh yang terpancar dari materi ya. Jadi di balik materi itu ada tokoh ya. Maksudnya tokoh yang tadi itu tentang jin, tentang malaikat tidak bisa sama sekali deteksi. Ya, kecuali nanti pada saat uh, jadi selalu ada pengecualian ya. Kecuali nanti pada saat orang sudah hatta idza balagatit taraqi. Sampai jiwa kita sudah ada di tarak, maka manusia pada saat itu fakashafna basarakal yauma. Jadi pada hari itu manusia sudah bisa melihat jin, bisa melihat malaikat.
sudah menjelang kematian itu, jiwa sudah sampai at-taraqi, manusia sudah bisa melihat malaikat dan malaikat berkata kepadanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ya, malaikat berkata kepadanya, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Iya, itu pada saat itu ya. Jadi selama hidup kita masih normal, manusia tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat malaikat, kecuali Rasulullah, kecuali Nabi Sulaiman tadi, karena hidup adalah sunnaiyat, selalu ada pengecualian-pengecualian yang Allah berikan agar hidup ini tidak mutlak, agar hidup ini tidak ahad, tidak tidak berjalan dalam satu kemutlakan. Hidup ini semua berpasang-pasangan. Ya. Baik, itu tadi tentang santet ya. Santet ini masyarakat kita ini terlalu apa ya, terlalu terkebelakang dari sisi berpikir ya. Santet itu, sihir itu berakhir di Nabi Sulaiman. Ya. Wow, jadi Fir'aun itu sudah mengorganisir seluruh penyihir. Kullu saharin alim. Kullu saharin alim sudah dikumpulkan oleh Fir'aun, seorang raja yang sangat besar, yang bisa memanggil seluruh penyihir, dan sudah dikumpulkan penyihir pada saat itu. Lalu sihirnya itu, terjadilah sihir itu, benar-benar terjadi waktu itu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam Al-Qur'an bahwa sejak saat itu majitukum minas bisirin fa innallaha sayubtiluhu, apapun sihir apapun Allah akan membatalkannya, Allah akan menggagalkannya. Jadi sejak Musa tidak ada lagi sihir yang berhasil. Walaupun mungkin ada penyihir tapi tidak ada sihir yang berhasil. Jadi tenanglah hidup kita, tidurlah dengan nyenyak. Sejak Musa alaihissalam tidak ada namanya sihir. Ya, tidak ada namanya sihir sejak Nabi Musa. Siapapun yang mengatakan ada sihir yang berhasil, ya mungkin dia tidak percaya pada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ma jitukum minas sihri fa innallaha sayubtilu. Allah juga mengatakan la yuflihus sahiru haitsu ata. La yuflihus sahiru haitsu ata. Jadi penyihir itu tidak akan bisa berhasil apapun yang didatangkannya. Apapun bagaimanapun cara dia mau menyihir tidak akan berhasil. La yuflihus sahiru haitsu ata. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan pendapat siapapun ya, bukan perkataan siapapun. Jadi sihir itu tidak pernah berhasil dan berakhir di masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi sampai hari ini setiap hari kita dikatakan kita sihir, kena santet, kena santet. Jadi dan para orang-orang yang berani tampil mengatakan bisa mengalahkan sihir. Tentang sihir, kenapa tadi tentang sihir? Ain. Tidak ada namanya ain. Itu ucapan-ucapan orang-orang. Allah katakan min syarri hasidin iza hasada. Ya, dari keburukan para pendengki apabila dia menjalankan dengkinya. Tidak ada namanya ain. Kalau orang mendengki pun kalau dia tidak jalankan, tidak iza hasada, tidak bisa apa-apa. Kalau ain ada, sudah kena ain dari dulu itu pimpin-pimpin besar seperti George Bush, siapa ini, siapa Biden, Joe Biden, betapa banyak yang membencinya di dunia. Iya, bukan membencinya satu orang dua orang, membencinya satu negara dua negara, membencinya semua memandang sinis kepadanya. Kenapa tidak kena ain itu? Tidak ada namanya ain. Yang ada adalah hasilin, semua orang punya dengki, tapi tidak semua orang kedengkiannya itu dijalankan untuk menghilangkan kedengkian orang. Tidak semua. Semua kita ini hasilin kepada Ronaldo.
iri kepada Ronaldo, tapi tidak semua orang ingin Ronaldo celaka dan kehilangan apa namanya popularitasnya. Jadi iza hasada, jadi yang bahaya itu adalah iza hasada. Kalau hasidin, semua orang hasidin. Wisyari hasidin, semua orang hasid. Semua orang mendengki, mengiri, semua orang iri. Lihat orang kaya iri, lihat orang pintar iri, lihat orang ganteng iri. Ya, lihat orang ya semua orang itu iri. Tapi iza hasada. Kenapa Allah katakan iza hasada? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa iri itu tidak apa-apa kecuali iza hasada, ya. Kecuali kalau iri itu dilakukan untuk menghilangkan apa nikmat yang dimiliki orang. Itu namanya iza hasada. Ya, misyari hasidin. Jadi, jadi teman-teman sekalian kita dicekoki dengan begitu banyak maklumat. Ain, ain, ain. Min syarri ainin. Tidak ada dalam Al-Quran min syarri ainin. Dan Al-Quran adalah kebenaran. Seandainya ain itu ada, Allah katakan min syarri ainin. Allah katakan min syarri nafasati fil uqadi wa min syarri ghasiqin wa min syarri ma khalaq, ya. Min syarri ma khalaq, dari al-falak, ya. Min syarri hasidin. Tidak ada min syarri ainin. Jadi saudara-saudaraku sekalian, pelajarilah Al-Quran, kembalilah ke Al-Quran. Ada Al-Quran, Al-Haq, ya. Tapi apa namanya, pandangan orang apapun nggak ngaruh ya. Apapun tidak ngaruh itu. Silahkan kau pandang jelek orang, kau pandang sinis orang, tidak ngaruh kecuali iza hasada. Ya, kecuali iza hasada. Seandainya itu berpengaruh, ini politik-politik ini yang sudah mau berbantah-bantahan seolah-olah mau mau perang dunia sudah ini, kayak Jokowi pasti sudah kena ain karena begitu banyak pembencinya. Ini siapa, Hadis atau itu pasti sudah kena ain. Tidak ada namanya ain. Dan jangan jadilah orang ulul albab, ya, jangan orang mengutip apa kata orang. Alladzina yastami'una al-qaul. Silahkan mendengar semua perkataan, tapi wayattabi'una ahsanuhu, ikutilah yang paling benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Ya, mana yang lebih benar daripada perkataan Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada min syarri ainin, min syarri hasidin. Yang ada adalah min syarri hasidin iza hasada. Jadi teman-teman itu dibuka itu, buang, jangan buang ya, maksudnya maklumat-maklumat yang pernah kita dengar, konfirmasi dulu dengan Al-Quran. Karena Allah mengatakan dengan Al-Quran dengan tegas, famaza ba'dal haq illa dhalal. Apa selain Al-Quran ini kecuali kesesatan, kecuali ad-dhalal. Allah yang mengatakannya. Famaza ba'dal haq illa dhalal. Jadi maklumat-maklumat yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu pasti dolal, itu pasti sesat, itu di luar dari fakta, di luar dari fakta. Itu in hiya illa asmaun sammaitumuha. Itu hanya nama-nama yang mereka namakan. Ada ain lah. Kalau ada ain, Nabi Yusuf alaihissalam yang paling ganteng itu langsung kena ain itu. Iya, kalau ada ain, ya. Yang ada adalah min syarri hasidin, ya. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya database, ya. Ambil itu, liusabbit bihi fuadak, agar benak kita diisi dengan database Al-Qur'an, dengan kosakata Al-Qur'an. Jangan dengan kosakata yang bertebaran, yang memenuhi benak kita sehingga kita menjadi berpaling dari Al-Qur'an. Waman adzalamu mimman zukkira bi ayatina summa a'rada anha. Siapa yang lebih zalim, ya, dari orang-orang yang sudah diberikan ayat-ayat tetapi dia berpaling. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya memang suka zaluman jahula, suka berpaling, bodoh lagi, ya, suka berpaling, bodoh lagi. Jadi teman-teman tolong disampaikan, dan saya secara pribadi sebagai guru Sunai, jadi akan memberikan penjelasan. Siapapun yang mengatakan ain itu ada, saya akan memberikan penjelasan dengan ayat-ayat bahwa yang ada adalah hasidin.
min syarri hasidin bukan min syarri ainin. Jadi di dunia itu bukan fakta, ini ila asma'un sama itu muha antum wa aba'ukum. Apalagi ya. Jadi teman-teman ini pentingnya database ya. Kita mengisi benak kita dengan liusabbita bihi fuadak. Liusabbita bihi fuadak. Agar fuadmu hasidin. Hasid, hasidin itu artinya anas sebenarnya. Anas yang dimaksud hasidin. Manusia itu hasidin seluruhnya. Ya, Al-Falak begini ya, begini ya, begini ya. Tadi ini kan tentang surah Al-Falak. Al-Falak itu adalah yang berkembang tanpa pernikahan atau perkawinan ya, tanpa berpasangan. Dia berpelak dengan sendirinya namanya Al-Falak. Al-Falak ini kenapa kita berlindung dari bakteri, dari virus, kenapa kita berlindung dari situ? Karena ini digunakan oleh hasidin iza hasada. Jadi orang bisa membunuh bukan dengan parang, dengan memotong kepala orang bukan, tapi orang bisa membunuh dengan virus, dengan racun, ya. Jadi itu yang biasa diberikan kepada orang. Siapa yang melakukan itu? Hasidin. Hasidin artinya manusia iza hasada. Apabila dia menjalankan kedengkiannya, dia menggunakan itu. Jadi musuh ya, musuh itu menyerang kita dalam perang dengan pedang, tetapi hasidin menyusuh kita dengan al-falak ya, dengan al-falak. Jadi al-falak itu ya berupa virus atau apalah. Oh iya, jadi nanti menjalankan kedengkiannya. Jadi hasidin kalau hanya iri ya, hanya iri. Ini bahasa Indonesia kita tidak bawa ke bahasa Indonesia ya. Maksudnya kita bahasa Indonesia bahasa pendekatan ya, bukan bahasa detail. Jadi iri kepada orang karena keberhasilannya itu tidak apa-apa. Dan kita memang layak untuk iri ya. Ya, karena kita manusia, kita juga ingin mendapatkan itu. Tapi kalau oke iri-irinya orang ingin agar orang yang keberhasilannya itu hilang dari dia atau dia yang ambil, itu namanya idah hasada. Dia akan melakukan uh, tindakan. Tindakan dalam Al-Quran itu dua, bisa makar, bisa kaidah. Jadi nanti penjelasan selanjutnya adalah mengancamkah ataukah bertindak langsung. Kalau bertindak langsung, kalau mengancam, semua ancaman tidak ada kejadian. Semua ancaman tidak terjadi. Inna wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Kalau ancaman ya. Jadi Allah semua di Al-Quran kata makar, itu artinya tidak terjadi. Tapi kalau semua kata kaidah di Al-Quran itu terjadi. Inna kaidah kunna azim. Fayakidu laka kaidah. Itu betul-betul terjadi namanya kaidah. Jadi di Al-Quran ada ancaman yang tidak terjadi namanya makar. Ada ancaman yang terjadi namanya kaidah. Jadi inna kaidah kunna azim. Inna fayakidu laka kaidah. La akidanna asnamakum. Itu Nabi Ibrahim mengatakan la akidanna asnamakum. Bukan makara, bukan makar. Bukan mengancam saja tapi melakukan betul. Jadi Nabi Ibrahim betul-betul melakukan namanya kaidah. Jadi dalam Al-Quran itu kalau tindakan yang dijalankan disebut kaidah, kalau ancaman baru ancaman namanya makar. Ya. Jadi hasidin iza hasada, hasadanya nanti makar atau kaidah. Ya. Itu nanti penjelasan selanjutnya. Jadi kalau mengancam saja tidak apa-apa, ancam saja. Ancaman itu namanya tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kaidah bertindak, nah, itu namanya sudah terjadi apa-apa. Jadi itu mungkin. Jadi teman-teman sekalian kembali ini materi kita ini ya Al-Quran ini mau dibahas bagaimanapun sampai kapanpun itu tidak akan habis-habis ya. Karena ada pertanyaan lagi ya. Oh, iya. Jadi ain ya kembali ain itu tidak ada itu tidak ada itu apa ya? Eh, Jin dirasuki jin tidak ada namanya orang dirasuki jin. Jin itu tokoh bukan materi.
Seandainya jin materi bisa bisa memegang tangan kita, tidak ada orang ke masjid, dan masjid-masjid semua akan ditutup, dan rumah-rumah kita mungkin akan dibakar oleh jin. Ya, seandainya jin itu materi, jin adalah tokoh. Jadi kepada jin kita mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kepada manusia kita mengatakan auzubirabbi, karena dia adalah materi, sama-sama kita dia bisa makar dan dia bisa kaidah, dia bisa bertindak, ya. Dia bisa bertindak menggunakan al-falak. Ya, al-falak. Jadi al-falak ini adalah senjata ya, bisa digunakan oleh manusia untuk mencelakai orang lain, namanya al-falak. Jadi al-falak adalah dalam bentuk bakteri-bakteri apa ya, sesuatu yang jadi bisa dijadikan senjata. Makanya ada namanya senjata biologis. Senjata biologis itu, istilah senjata biologis itu disebut dengan al-falak. Qul a'udzu birabbil falak, berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala dari min syarri ma khalaq, dari apa yang tercipta dari senjata biologis. Begitu terjemahan dia mungkin. Ya, jadi Al-Qur'an segalanya ada. Tibyana likulli syai, ya. Jadi hanya saja afala yatadabbarun Al-Qur'an, mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am qulubin ala aqfaluha, atau benak kita sudah terlalu penuh dengan maklumat yang bukan Al-Qur'an. Ya. Ini benak kita ini penuh, ya. Pengetahuan kita ini penuh, tapi bukan Al-Qur'an yang memenuhinya. Ya, makanya ini kembali ke database ini. Ya Allah, petiklah semua kata dalam Al-Qur'an ini sebagai sebuah data dan masukkan dalam benak kita, agar di benak kita itu apa namanya, penuh dengan tokoh Al-Qur'an. Yauma tara yauma taral mu'minina wal mu'minati nuruhum yas'a baina aidihim. Di akhirat nanti isi benak ini akan terlihat, akan terpancar, ya. Dari orang-orang beriman itu nuruhum yas'a baina aidihim. Ya teman-teman sekalian, itu mungkin ya, itu intinya malam ini alhamdulillah kita uh, apa namanya berkesempatan membuat Zoom database Al-Quran. Silahkan satu pekan ini insya Allah diisi, dimulai database sabul jumalnya, dan pekan depan Zoom kita akan menambahkan lagi satu juz pertama, insya Allah kita sudah masuk di juz pertama sampai tartila, sampai semuanya terisi baru kita bisa menggunakannya. Nanti warattilil Qur'ana tartila. Makanya Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila, rattila sampai selesai, sampai semuanya. Kenapa Allah tidak katakan warattilil Qur'ana tarattulan? Rattilah, data Al-Qur'an, yang penting sudah didata saja. Bukan yang penting sudah mendata, tapi yang penting adalah selesai semuanya sehingga bisa dilihat, apa namanya, bisa digunakan. Iya. Itu mungkin teman-teman sekalian. Uh, Baik, alhamdulillah, mohon maaf juga karena agenda 2 hari, uh, Jumat apa malam Sabtu, malam Ahad ini menjadi 1 hari, ya, tinggal 1 hari, karena kita akan membuat Zoom yang lain insya Allah, dalam program Zoom yang lainnya. Jadi Zoom database ini dijadikan 1 hari di malam Ahad, dan teman-teman yang berkesempatan yang sudah registrasi dari awal itu silakan ikut terus, karena materi kita nampaknya tidak berulang, ya, selalu saja ada hal-hal yang baru yang kita munculkan dalam materi. Baik, sampai di sini dulu. Kullu amin wa antum bi khair, kullu lailatin wa antum bi khair. Setiap saat, setiap malam, setiap hari semoga kita sehat-sehat walafiat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ini. Saya lagi acara kemah ini,
menyempatkan diri nih Oke. Mas. Ya ada tambahan ilmu walaupun Masya Allah. Dan jazakumullah khair. Iya, Satrio ya. Ya, Pada sehat-sehat selalu sama keluarga. Amin. Eh,